digitasi peta analog atau raster pasca georeferensi. Jadi untuk mengikuti materi ini diharapkan teman-teman sebelumnya sudah mempelajari dan menguasai tentang georeferensi. Lanjut mengenai pengertian digitasi. Jadi digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ya, biasanya dalam bentuk raster ya, ke dalam format digital. Bentuknya nanti adalah vektor. Di dalam GIS, digitasi adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, atau nanti batas administratif ya, yang lainnya lah ya, yang sebelumnya hanya ada dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor. Nah, di dalamnya nanti ada poligon ya, untuk objek yang sifatnya area ya atau wilayah. Kemudian ada garis ya untuk objek yang sifatnya bentangan atau jarak ya. Kemudian ada titik ya untuk objek yang sifatnya letak suatu objek di lokasi tertentu. Nah, digitasi ini juga bisa dilakukan dari sumber peta lainnya yang ingin diadaptasi ke dalam proyek. Untuk latihannya nanti kita akan menggunakan sumber peta lainnya, belum menggunakan peta-peta yang mungkin didapatkan dari citra satelit ataupun nanti yang dari drone. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kasus digitasi. Peta administrasi wilayah zaman Hindia Belanda tentunya belum digital ya. Nah, petanya nanti di-scan, kemudian di georeferensi seperti pada materi sebelumnya. Kemudian setelah itu dilakukan proses digitasi ini. Itulah proses contoh kasus digitasi yang bisa kita lakukan dan bisa kita jadikan sebagai latihan. Nah, kemudian pada peta hasil digitasi ditambahkan layer peta administrasi wilayah di zaman sekarang. Nah, kemudian ya kita tambahkan layer lagi dengan peta-peta administrasi zaman sekarang sehingga kita tahu perubahannya. Zaman dulu itu pemetaannya seperti apa, kemudian di zaman sekarang pemetaannya seperti apa. Nah, dari kedua peta tersebut kemudian kita dapat menghitung perubahan ya. Nanti dapat hitung secara matematis ya, menggunakan geoprocessing ya, yaitu pemrosesan geografis ya, untuk mengukur perubahan luasan administratif bisa ya. Atau nanti kalau kita mau mengkaji ya luasan wilayah ya, terutama daerah-daerah yang mungkin mengalami kenaikan muka air laut ya, itu nanti bisa dihitung di situ ya, asal ada data sebelumnya ya, dan juga ada data yang kontemporer untuk saat ini, tentu pada wilayah yang sama. Selanjutnya mengenai skema digitasi. Sebagai bahan belajar, nanti silahkan gunakan peta hasil georeferensi pada pembelajaran sebelumnya. Jadi kemarin kita melakukan georeferensi ya pada peta analog di Kabupaten Semarang. Nah, linknya terlampir di deskripsi ya. Nanti linknya seperti link yang digunakan kemarin. Teman-teman bisa menggunakan link yang sama. Nanti file-filenya berada dalam satu folder. Kemudian silahkan lakukan penambahan objek-objek yang mewakili komponen vektor, baik nanti itu titik, garis, ataupun nanti poligon. Selanjutnya nanti silahkan tambahkan layer peta jaringan jalan dari sumber lainnya ke dalam proyek. Misalnya dari OpenStreetMap, ataupun nanti dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, untuk tahapan digitasi ya, di awal ya, untuk memulai mendigitasi, kita perlu membuat layer dengan mengklik ikon New Shape File, layer pada sisi sebelah kiri ya, atau kita membuat shape file baru ya. Nah, kemudian nanti akan tampil kotak dialog seperti di bawah, nanti saya tampilkan ya, dan pilih poligon untuk melakukan digitasi. Pada New Field ini nanti silahkan isi sesuai dengan nama yang akan diisi. Nah, baik itu tipenya ataupun lensnya ya, tipe maupun panjang dari data yang nanti akan itu ya, ya bisa diisi di dalamnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu pilih Add to Field List ya untuk menambahkan field yang diperlukan
dan nanti diakhiri dengan klik OK. Nah, poligon nanti bisa digunakan untuk wilayah atau area ya, kemudian garis untuk suatu jalur ya atau bentangan ya, dan nanti titik untuk suatu lokasi ya. Jadi nanti sebenarnya tipenya hanya ada 3 ini ya, sementara untuk length-nya atau panjangnya ya nanti bisa ini ya bisa berbagai macam. Sorry saya koreksi ya. Jadi untuk tipe itu nanti bisa angka, bisa string ya atau huruf dan lain sebagainya. Sementara untuk jenis dari shape-nya itu nanti ada wilayah ya dengan poligon ya, kemudian jalur ya dengan menggunakan garis, dan nanti titik untuk lokasi ya. Nah, nanti tampilan kurang lebih seperti ini ya, dan ini masih menggunakan Quantum GIS yang versi 28. Nanti kita coba demonstrasikan menggunakan Quantum GIS yang versi 3.4. Nah, proses ini nanti sekaligus akan membentuk struktur tabel ya. Jadi yang dimaksud tadi di sini ya. Untuk tipe shape-nya itu nanti di sini ya. Sementara nanti untuk panjang dan tipe dari kolomnya itu nanti ditentukan di sini. Nanti ada bilangan desimal, ada string dan lain sebagainya. Sementara panjangnya nanti kita tentukan di sini. Nah, nanti di sini menentukan kapasitas dari data yang bisa ditampung ke dalam tabel ya. Jadi nanti kalau luasnya ya, ini kita masukkan sebagai bilangan real ya, dengan panjangnya 20 ya, artinya nanti kita hanya bisa memasukkan 20 digit angka saja ya. Kemudian nama juga demikian ya, kalau ini kita masukkan 80 ya, maka nanti kita hanya bisa memasukkan ya string atau karakter ya sejumlah 80 huruf saja ya. Untuk ID kalau panjangnya 10 ya berarti nanti bisa, dan tipenya integer ya, nanti kita hanya bisa memasukkan bilangan bulat sejumlah 10 digit saja. Nah, selanjutnya ya setelah kita klik OK ya tadi untuk jendela ini ya, setelah kita klik OK ya, karena kita merasa sudah selesai menentukan struktur tabelnya ya, nanti akan muncul ya pilihan save layer seperti ini atau simpan layernya itu ya. Setelah itu extensionnya akan langsung dalam format SHP seperti ini ya. Kemudian kita bisa klik save. Nah, selanjutnya adalah ya proses digitasi itu sendiri ya. Digitasi dapat dilakukan dengan mengaktifkan toggle editing. Nanti tombolnya ada sini kayak pensil itu ya. Kemudian pilih tambahkan fitur ya. Tambahkan fitur, nanti ada di sini tambahkan fitur ya, nomor 2 ini ya. Nah, sampai di sini kita langsung mulai sambil demonstrasi ya, biar nanti mudah dipahami. Nah, nanti dalam demonstrasinya kita akan menggunakan demonstrasi data-data ya atau proyek ya dari demonstrasi 5 yaitu georeferensi ini. Sekaligus ini saya menunjukkan bagaimana saya membuka proyek ya pada demo georeferensi atau demonstrasi yang kelima. Dari ini saya copy dulu ya, sehingga nanti demonstrasi yang kelima tidak mengalami perubahan dan kita memiliki arsip yang nanti bisa kita pakai ulang ya. Ini saya copy dulu seperti ini ya, kemudian ini saya rename ini menjadi demo yang ke-6 ya, dan kita berikan nama ya, yaitu ini adalah digitasi seperti ini. Mungkin udah kecil aja ya, digitasi seperti ini ya. Oke, setelah itu kita buka proyeknya ya, demo 5 ini ya, tapi nanti ada di dalam demo 6 ya. Atau kita coba rename di sini menjadi demo yang ke-6 ya, sehingga nanti sesuai ya dengan nomor direktori demo kita. Kita coba buka setelah kita rename. Ini sekaligus mencoba ya bagaimana sebuah proyek Quantum GIS itu kalau di rename apakah proyeknya masih bisa dibuka dengan baik-baik saja. Ini proses loadingnya, kita pause dulu saja ya untuk proses loadingnya, nanti hasilnya akan saya tampilkan lagi. Nah, hasil membuka proyek sebelumnya tentang digitasi ya ternyata berhasil dibuka dengan baik ya. Selanjutnya kita coba ya, di sini kita perbesar ya. Nah, untuk melakukan digitasi ya seperti langkah yang ditunjukkan di sini ya. Kita di sini akan membuat shape file baru ya. Yaitu dengan cara klik simbol ini ya. Ini kalau kita letakkan di sini.
Nah, ada keterangan new shape file layer ya. Atau nanti di sini ya, ada enggak di sini? Tidak ada ya. Jadi nanti adanya di sini ya, new shape file ya, add layer ya, add layer atau nanti ini mungkin sama ya di sini ya, create layer ya, new shape file layer nanti ini juga bisa ya, atau nanti melalui menu ini ya. Kita coba dulu melalui ini ya, new shape file layer ya. Nah di sini ya, kemudian ini kita berikan namanya filenya ya, misalnya digitasi ya, kemudian Kap Semarang misalnya seperti itu ya. Untuk encoding sistem ya dan geometri ya, nanti untuk encoding sistem kita ambil sistem ini saja ya, mengikuti sistem ya. Kemudian geometrinya ya, karena kita akan melakukan digitasi, yang pertama adalah digitasi letak ya, wilayah ya, kita gunakan poligon ya. Nah poligon ini ya, nanti informasinya ya, nanti karena akan mendigitasi kecamatan ya, maka kita perlu membuat ya sejumlah field ya. Yang pertama mungkin ID-nya bawahnya ini sudah terbentuk ya, ID dengan tipenya integer ya, dan panjangnya adalah 10 ya. Kemudian misalnya di sini kita tambahkan nama kecamatan. Oh, ini jumlah namanya ternyata tidak boleh terlalu panjang ya. Nama kemudian underscore KEC gitu udah kehabisan ternyata ya. Maka nanti kita bisa meringkasnya ya, NM kemudian KEC seperti ini ya, kita ringkas ya. Jangan gunakan penamaan dari fieldnya yang terlalu panjang ya, NM KEC ya. Kemudian setelah merasa bahwa penamaan dan panjangnya sudah benar ya, misalnya nama kecamatan paling panjang 50 ya, kita tambahkan dengan cara add field list ya, sehingga nanti dia akan bertambah di sini ya. Kemudian berikutnya ya, kalau kita memerlukan tambahan ya, alias ya, misalnya ya, NM ya, kemudian alias ya. Jadi nanti misalnya kecamatannya punya 2 nama begitu ya, itu bisa juga kita tambahkan ya, nama kecamatan kemudian nama alias ya. Nah kemudian ya, karena nanti misalnya kita berpikir ya, kemungkinan nanti kita akan menghubungkan ya dengan kabupaten yang lainnya. Nah, maka kita di sini ya perlu menambahkan nama ya, kabupaten. Nah, misalnya kita tambahkan seperti itu ya. Sehingga nanti kalau kita dalam pertimbangan berikutnya ya memerlukan ini ya, input nama kabupaten yang lainnya, itu kita tidak kerepotan karena kita sudah mempersiapkan sejak awal. Nah kemudian yang bisa kita masukkan misalnya untuk contoh tipe data lain ya, tipe data lain itu misalnya kan bisa luas ya, dan luas itu menggunakan tipe data desimal ya, misalnya luas seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan di sini ya, di sini tambah tipe data real ya, dan panjangnya 20 ya, dengan presisi 6. Presisi itu maksudnya di belakang koma nanti ada 6 field ya. Setelah merasa selesai ya dengan ini ya, pembentukan struktur tabel yang nantinya akan menyimpan informasi dari peta kita ya, kita bisa klik OK di sini. Nah setelah terbentuk ya, nanti dia akan ada di sini ya, digitasi Kabupaten Semarang ya. Nah langkah berikutnya ya, untuk memulai digitasi ya, kita perlu memastikan ya bahwa kita sudah menyeleksi layer ini ya, kemudian kita klik toggle editing ini ya, untuk memastikan kita bisa melakukan editing terhadap layer yang dimaksud ya. Kemudian kita perbesar salah satu kecamatan yang akan kita mulai digitasi duluan ya, misalnya di sini Kecamatan Sumowono ya. Nah selanjutnya ya, nah sedikit koreksi ya, karena tadi yang ini ya kita buat untuk poligon ya, jadi sebaiknya penamanya juga sesuai biar kita tidak bingung sendiri ya. Di sini ya digitasi misalnya di sini Kap Semarang yang poligon gitu ya, kita kasih nama poligon seperti itu ya. Nah, biar kita juga ingat sih ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga sih membuat shape file yang lainnya ya, shape file ya, misalnya misalnya di sini jalur jalan alternatif ya. Nggak bisa terlalu panjang ternyata ya sampai sini ya, dan nggak bisa, oh masih bisa ya, Kap
Semarang, misalnya seperti itu. Nah, ini kan nanti untuk tipe geometrinya kita gunakan line string ya. Jalur alternatif Kabupaten Semarang. Titik SHP ya. Kemudian ya, misalnya ya, kita kasih nama JLN gitu ya, nama jalan kita tambahkan seperti itu ya. Kemudian PJ panjang JLN ya, panjang jalan ya, kita gunakan desimal misalnya ya. Nah, nanti untuk panjangnya sesuaikan aja ya, panjang atau panjang dari kolomnya sesuaikan nanti. Kemudian kita bisa klik OK ya. Kalau jalan kan tentu nanti menggunakan baris ya. Jadi nanti kalau jalan ya, kalau kita klik toggle ini ya, maka kita bisa menambahkan di sini add line feature. Tapi kalau nanti kita digitasi untuk yang ini ya, untuk yang ini ya, polygon ini ya, nanti tentu akan menggunakan ini ya, polygon ini ya. Nah, ini mungkin saya rename lagi ya, saya juga berubah pikiran, nanti silahkan penamaannya yang lebih informatif lagi ya. Oke, ini saya coba rename properties, rename layer ya. Nah, misalnya kita akan ngasih nama ini ya ini memang polygon sih ya, cuma ini kan kecamatan misalnya, kecamatan di Kabupaten Semarang ya. Oke, misalnya seperti itu yang polygon ya. Nah, kemudian untuk memulai digitasi yang pertama ya, untuk kecamatan ya, ini kan wilayah ya, kita menggunakan polygon ya. Kemudian kita klik add polygon ini ya. Nah, ini kita add polygon untuk mulai digitasi ya. Ini klik kiri ya, kita letakkan ya pada titik yang tepat ya, pada gambar. Ini istilah kalau dalam bahasa daerah saya itu disebut dengan ngeblat ya, atau tracing ya. Mungkin teman-teman yang grafis paham ya. Ngeblat ya. Nah, jadi pastikan setepat mungkin posisinya. Kita klik satu ya, kiri ya. Kemudian kita ikuti jalur dari posisinya ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Kita klik lagi ya. Kalau nanti belok baru kita klik. Tapi kalau masih kelihatan lurus, kita lanjutkan aja. Tapi kalau mulai belok kita klik terus ya. Ini saya contohkan satu kecamatan. Nanti teman-teman silahkan lanjut di kecamatan yang lainnya ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini kurang halus ya. Nanti teman-teman semakin banyak titiknya, itu nanti hasilnya akan semakin halus ya. Oke, ini saya percepat saja karena untuk demonstrasi. Kalau nanti saya buat halus ya dan detail ya, tentu nanti akan memperpanjang durasi video ya. Oke, ini saya percepat ya, dan mungkin kurang halus, tidak apa-apa ya. Ini saya biarkan seperti ini dulu ya. Untuk teman-teman nanti silahkan dibuat sehalus mungkin ya, dibuat titik sebanyak mungkin, sehingga nanti akan menghasilkan peta hasil tracing atau digitasi yang mirip dengan mirip sekali ya, dan akurasinya juga tinggi ya terhadap peta analognya ya. Oke, misalnya nanti ini seperti ini tidak terlalu halus ya yang saya buat ya. Nah, setelah selesai ini kan masih ada warnanya seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Nah, kalau selesai nanti klik kanan ya. Kemudian kita akan ditampilkan ini ya, jendela seperti ini untuk mengisi sejumlah data yang diperlukan ya. Ini misalnya ID-nya kita isi 1 ya. Kemudian nama kecamatannya misalnya Sumowono ya. Nama aliasnya misalnya Sumowonten gitu ya. Sumowonten. Kemudian nama kabupatennya ya Semarang Kap misalnya seperti itu ya. Nanti samakan semua yang letaknya di kabupaten yang Semarang. Karena luasnya belum diketahui ya. Mungkin ini bisa kita kosongkan dulu, kita klik OK ya. Nah, beberapa data yang informasinya belum kita ketahui bisa kita kosongkan dulu. Dan nanti teman-teman bisa ngecek ya isian data kita tadi nanti akan ada di atribut tabel ini. Nah, tadi ya di sini nanti ada di Sumowono ini ya. Ini kalau kita seleksi ya, dia akan berwarna kuning seperti ini ya. Tapi kalau kita hilangkan seleksinya ya, kalau kita tutup ya, kita masuk di yang lainnya ya. Nah, misalnya kita berpindah.
Dan kalau merasa kita perlu ya menghilangkan seleksi ya, kita bisa klik ini ya. Nah, sehingga nanti tidak lagi berwarna kuning ya. Tapi nanti kalau diperlukan ya nanti silakan diseleksi aja ya. Nanti diklik ya open table ya, kemudian kita seleksi, dan nanti di sini ada sejumlah operasi yang bisa dilakukan. Misalnya mau menghapus, mau meng-cut ya, atau mau menambahkan feature juga bisa ya. Baik, setelah itu ya kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Nah, tadi kita sudah berhasil ya, toggle editing tadi kita sudah melakukannya ya. Kemudian berikutnya lakukan digitasi pada daerah yang diinginkan dengan klik kiri tadi secara berurutan tadi sudah ya. Kemudian apabila telah selesai, kita nanti tadi klik kanan ya, maka akan muncul field yang telah dibuat sebelumnya, dan nanti kita perlu mengisi field tersebut, kemudian kita klik OK ya tadi. Nah, di sini tadi isiannya bentuknya tampilannya seperti ini, dan sama ini kasusnya kita membuat digitasi untuk Kecamatan Sumowono ya. Kemudian berikutnya ya, hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini tadi, sama ya dengan yang sudah kita demonstrasikan ya. Nah, di sini ada sejumlah catatan ya. Untuk membuat antar komponen fitur bisa tepat berdempetan secara otomatis dan rapi, silahkan hidupkan fasilitas snapping. Nah, sebelumnya ya, kalau itu belum kita aktifkan ya, kemudian kita menambahkan poligon baru ya, misalnya yang Kecamatan Bandungan ya. Nah, di sini kan nanti dia semestinya bertabrakan dan nanti nempel kan, batasnya tidak seperti ini kan. Nah, tidak seperti ini ya. Tapi nanti semestinya nempel di sini dengan batas yang lainnya ya. Ini kalau kita batalkan bisa ya, dan nanti tidak disimpan ya. Kalau kita buat tanpa snapping ya, nanti kita akan sulit ya membuat di sini tepat seperti ini ya. Nah, di sini tidak tepat, ini tidak tepat ya. Nanti pasti kalau seolah-olah tepat, kalau kita zoom ini juga tidak tepat. Oleh karena itu kita perlu mengaktifkan fitur snapping ya. Ini kita batalkan dulu ya. Nah, untuk mengaktifkan fitur snapping ya, nanti kita masuk ke pengaturan, option, kemudian kita masuk ke mendigitasi ya, dalam bahasa Inggris tapi ya, kemudian kita masuk ke penguncian ya. Kita lihat ya versi yang ini ya, setting, kemudian di sini option ya. Nah, kemudian kita cari yang digitasi ya. Kita coba cari di sini ya, digitizing atau mendigitasi ya. Nah, kemudian kita cari snapping ya. Istilahnya penguncian ya, digitasi, option mendigitasi atau digitizing ya. Kemudian penguncian, buka opsi penguncian. Kita cari penguncian ya. Tracing. Nah, ini pilihannya enable snapping ya. Dia ada di opsi snapping atau penguncian ya. Terjemahannya nanti seperti itu ya. Nah, ini default snappingnya nanti bisa vertex ataupun yang lainnya. Vertex itu nanti berdasarkan garis ya, line endpoint. Jadi kita ikuti petunjuk di sini ya. Option mendigitasi, buka penguncian, kemudian atur opsi penguncian. Vertex itu nanti berdasarkan titik ya, artinya kemudian kalau segmen berdasarkan garis penghubung ya. Jadi nanti kalau kita pilih ini vertex ya, nanti yang ada di titik-titik itu saja ya. Kemudian nanti kita bisa memilih ini ya, line endpoint ya. Kita coba di sini yang segmen saja. Nanti per garisnya nanti kita bisa menempelkan. Nah, default toleransinya nanti teman-teman bisa atur di sini ya, per 12 pixel ya. Kemudian atau angka berapa yang kalian anggap sesuai ya. Kemudian size radius for vertex editnya nanti misalnya 10 ya. Kemudian display main dialog as restart required, kita tampilkan dialognya. Nah, untuk colornya ya, itu nanti defaultnya seperti ini, atau teman-teman nanti bisa rubah lah ya. Misalnya saya pilih biru ya. Kemudian enable snapping on invisible feature not shown on map canvas ya. Nah, kita biarkan dulu settingan yang mungkin belum kita pahami ya. Oke, setelah sampai di situ kita klik OK ya. Nah, kemudian kita coba di sini menambahkan poligon untuk Bandungan ya. Oke. Nah, ini kita tambahkan ya poligon untuk Bandungan ya. Oke. Kita klik ya. Kemudian kita klik.
Ini masih, oh ini udah belum bekerja ya, kita coba cek lagi nanti settingannya. Nah setelah saya cek ya, ternyata untuk Quantum GIS versi 34 ya, pengaturan snappingnya tidak lagi di sini, walaupun di sini ada pengaturan snapping ya, tapi tidak langsung bekerja. Kemudian untuk ini ya, sebaiknya gunakan yang segmen saja ya, default snappingnya ya, karena pada ini ya, Quantum GIS versi 28 itu bisa milih vertex sekaligus segmen, tapi ternyata pada Quantum GIS yang versi baru tidak bisa. Nanti kita bisa pilih segmen ini dulu aja. Teman-teman nanti juga bisa sih bereksplorasi untuk default snapping tipenya yang apa, tapi saya sarankan yang segmen ini dulu aja. Kemudian untuk angka-angkanya nanti coba dikecilkan ya, search radiusnya default snapping toleransinya diperkecil biar nanti nempel ya, berapalah 5 ya. Kemudian untuk pencariannya ini yang diperbesar ya, jika nanti mendekat biar nanti dia itu ya langsung deteksi ya. Kemudian bisa klik OK ya. Kemudian berikutnya ya, ada pengaturan lagi di sini ya, project. Kemudian nanti ada snapping option di sini ya, kita klik ya. Kemudian ya kita aktifkan di sini ya, untuk semua layer ya. Kemudian di sini kita pilih yang segmen ya, segmen ini ya. Oh ini ternyata bisa dipilih lebih dari satu ya. Jadi nanti kalau kita pilih semuanya ya, ini tidak aktif ya. Jadi kalau kita pilih vertex dan segmen seperti ini, kita ini ya, ini tidak terpilih ya. Kalau kita pilih vertex dan segmen seperti ini, maka dia dua-duanya aktif ya. Kemudian untuk nilai ini ya bisa kita biarkan seperti itu ya, 12 pixel ya. Kemudian yang lainnya self snappingnya ini boleh diaktifkan boleh tidak, itu artinya kalau mendekati dengan objek dia sendiri dia juga akan snap ya. Kemudian allow overlap ini kita oke ya. Kemudian ketika intersection mau diaktifkan juga boleh, jadi kalau aktif warnanya justru gelap ini ya. Nah ini ya, area juga bisa kita aktifkan ya. Nah nanti bedanya vertex sama segmen ya, kita coba yang pertama vertex dulu ya. Kalau vertex ya, kalau kita tarik garis seperti ini ya, nah di sini dia akan mendeteksi titik, tapi kalau pas segmen dia juga deteksi sih ya ini ya. Nah deteksi juga. Nah ini baru aktif, yang dimaksud dengan snapping seperti itu, sehingga nanti walaupun ini di zoom ya, di zoom besar ya, ini dia benar-benar nempel dengan objek yang lainnya ya, objek sebelumnya yaitu yang Kecamatan Sumowono, sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil digitasi yang akurat ya dan juga rapi. Nah selanjutnya untuk demonstrasi ini saya cancel dulu ya, dan ini saya aktifkan vertex maupun segmen ya. Kemudian kita coba digitasi ya secara umum ya, ini kita kecilkan aja. Nah ini kalau tadi search-nya terlalu besar ya, dia dikit-dikit dan deteksi ya. Jadi sebaiknya tadi untuk settingan juga jangan terlalu besar ya. Untuk settingan digitizing ya, bagian snapping, untuk search radiusnya juga jangan terlalu besar ya. Ya kira-kira 8 aja lah ya. Jadi nanti tidak dikit-dikit dia deteksi ya. Jadi repot juga kalau dikit-dikit dia deteksi. Nah ini baru deteksi kalau dekat ya. Nah baru deteksi. Oke, kita lanjutkan proses digitasinya ya. Ini kita kecilkan dulu ya. Nah ini kalau tidak bisa ya, ini kita untuk editingnya kita matikan dulu ya. Nah, kemudian ini kita kecilkan. Nah ini bahkan kalau snapping optionnya aktif ini tidak bisa dikecilkan ternyata untuk versi yang 34, sehingga ini harus kita tutup dulu. Nah setelah kita tutup, kita coba kecilkan baru dia bisa ya. Nah selanjutnya kita coba digitasi yang bandungan ya. Untuk yang snap ya kita coba buat serapi mungkin ya, tapi ya cepat saja saya ya. Sementara untuk yang ini kita buat agak sembarangan ya. Kita aktifkan layernya, kita klik double editing, kita tambahkan layer ya. Kemudian kita coba digitasi dari sebelah sini ya. Ini kita agak cepat saja yang sebelah sini ya. Oke, ini kurang rapi, nanti teman-teman silakan buat versi yang lebih rapi. Bahkan ini snappingnya ternyata dia juga deteksi raster ya. Nah ini, oh bagus sih dia deteksi raster ya di sini ya.
yang versi 34. Tapi tadi saya juga agak kerepotan karena tampilannya ternyata berbeda antara yang versi 8 dengan 28 ya, versi 3.4 ini ya. Oke, dia deteksi cukup rapi sih ya, cukup membantu ya. Nah, kemudian bagian yang ini pastikan ini benar-benar nempel di sini ya. Nah, nempel ya. Sampai kalau belum menemukan dia tandanya seperti ini ya, tapi kalau dia menemukan snapnya dia akan bertanda silang seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga nanti kita tinggal nyocokkan saja karena ini masih lurus ke sini ya, tinggal kita temukan sini. Kemudian ini kita temukan di sini ya. Nah, ini dengan cepat tapi tetap rapi. Kita temukan di titik ini ya. Nah, ini walaupun di zoom ya, dia pasti tetap tepat ya. Kemudian yang lainnya juga demikian ya. Kita cari titiknya saja ya di sini. Cari titiknya ya, snap ya. Di sini snap ya, kunci di sini ya. Kemudian kita kunci lagi di sini. Nah, ini kurang rapi ya. Jadi nanti teman-teman bisa dibuat lebih rapi lagi ya. Nah, ini. Nah, ini asumsinya saya sudah rapi ya dan oke. Saya klik kanan, kemudian saya isi ID-nya, misalnya nomornya 2, nama kecamatannya misalnya Bandungan. Kemudian nama aliasnya misalnya gini ya, Bandungan. Ya, nanti kalau belum tahu ya kosongnya juga tidak apa-apa. Semarang Cup. Luasnya belum diketahui ya, nanti bisa kita hitung. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk contoh 2 poligon, nah ini sebenarnya kurang rapi ya. Nanti untuk jalur jalan ya, kalau mau ngedit ya kita tambah, ini kita tambah aja di sini ya. Nah, misalnya di sini ya ada jalan ya antara Bandungan sampai Sumowono, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kalau selesai kita klik kanan saja, kita kasih ID sama satu ya. Nama jalannya misalnya Sukorini ya. Kemudian panjang jalan belum diketahui ya, kita biarkan dulu. Nah, nanti di sini membentuk layer yang memetakan jalan ya. Dan seterusnya ya. Nanti teman-teman silahkan buat juga yang titik ya. Nanti buat shape baru ya, dengan tipenya adalah point ya. Misalnya di sini adalah kantor kecamatan ya. KTR ya, kemudian KEC ya. Nah, ini misalnya saya tambahkan nama camat gitu ya, NM ya, kemudian camat ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Kita tambahkan field list ya, kemudian kita klik OK, sehingga nanti misalnya di Sumowono ya, bisa kita toggle editing ya. Kemudian saya tambahkan di sini kantor kecamatan ada di sini ya, misalnya nama camatnya Sukro misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk Bandungan ya, kantor kecamatannya misalnya ada di sini ya, namanya nomornya 2 ya, misalnya di sini adalah Sukri misalnya seperti itu. Nah, di sini kita menghasilkan 3 ya, 3 layer ya, dengan tipe yang berbeda ya, tipe dari geometri yang berbeda ya. Nanti ya di sini ada poligon, ada jalur jalan, dan nanti ada kantor kecamatan. Sehingga nanti ya hasil akhirnya ya, kalau peta lainnya kita hilangkan ya, kita akan menghasilkan peta digital kita sendiri ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dan nanti bisa kita modifikasi, kita lakukan geoprocessing ya, kita hitung luas, kita hitung panjang dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita tadi langkah ini sudah kita lakukan ya. Nah, tadi berdempetan atau snappingnya tadi kurang lebih seperti ini, ada tanda plusnya ya kalau itu nanti berdempetan dengan tepat ya. Kemudian berikutnya ya, tadi ini juga sudah kita lihat ya, apabila ingin melihat isi fieldnya ya, kita bisa klik open ya atribut tabel ya. Tadi kita waktu membuat kecamatan ya, atribut tabelnya ini jadi ada 2, yaitu Bandungan dan Sumowono. Kemudian karena jalan kita baru buat 1 ya, maka hasilnya di sini baru ada 1, yaitu Jalan Sukorini. Selanjutnya untuk kantor kecamatan tadi kita sempat membuat 2 ya, itu nanti bisa ada 2. Nah, ini kalau ID-nya belum diisi ya, nanti silakan diisi ya. Pastikan untuk ID nanti bisa unik ya, sehingga nanti bisa dioperasikan juga menggunakan SQL ya. Misalnya nama camatnya Sukro dan Sukri ya. Kemudian setelah kita berhasil sampai di situ ya, berikutnya ya, atribut yang diseleksi tadi berwarna kuning ya. Tadi kita sudah coba menyeleksi ya. Kita kalau seleksi ya, misalnya kita masuk ke sini ya, kita
kita seleksi yang Bandungan. Nah, Bandungan akan berwarna kuning ya. Atau kita seleksi yang Sumono juga akan berwarna kuning. Nah, nanti ini penting ya untuk operasi-operasi yang terkait dengan nanti modifikasi dari peta yang sudah kita buat ya. Tapi kita sampai di sini dulu sesuai dengan panduan ya. Nah, selanjutnya untuk membuat label pada digitasi ya, klik kanan properties, kemudian klik kanan ya pada layernya ya. Kemudian kita diminta untuk pilih properties ya. Setelah klik properties ya, kita bisa memberikan label ini ya, lalu pilih labels dan pilih show label for this layer ya. Pilih label with name kecamatan dan klik OK ya. Misalnya ya, yang ini ya, kita baru membuat dua ya, kita masuk properties ya. Kemudian kita ingin melabelisasi ya, kita masuk label di sini ya. Kemudian kita pilih yang single label ya. Nah, single label ya, dan nanti kita akan memberikan label berdasarkan nama kecamatan, yaitu tabel di NMKEDS tadi ya. Nah, kemudian format yang lainnya nanti silahkan dicek di sini, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya mengenai labelisasi ini. Teman-teman bisa eksplorasi dan improvisasi sendiri terlebih dahulu ya. Nah, ini kita coba yang nama kecamatan dulu ya. Kita coba klik OK, apply ya, apply ya. Maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini akan ada label Sumono dan di sini ada label Bandungan ya. Termasuk yang lainnya nanti juga seperti itu ya. Untuk titik ini juga nanti bisa ditampilkan labelnya ya. Kita masuk label, kita pilih single label misalnya ya, kemudian nama camatnya mau kita tampilkan, bisa juga. Hasilnya nanti akan seperti ini, Supro dan Supri ya. Nanti jalan juga demikian ya. Nah, sampai di sini ya teman-teman bisa eksplorasi ya. Hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti yang tadi ditunjukkan ya, dan di petunjuk di sini juga sama ya. Nah, selanjutnya ya, sesuai dengan skema belajar yang telah direncanakan, berikutnya silahkan tambahkan layer lainnya yang menggunakan garis dan titik ya. Tadi sudah kita coba ya. Konsepnya hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja menggunakan jenis fitur yang berbeda ya, atau jenis geometri yang berbeda. Nanti silahkan manfaatkan berbagai sumber peta lainnya juga, baik dari OpenStreetMap maupun dari OpenLayer ya, atau lainnya untuk mendapatkan informasi spasial yang lainnya. Nanti teman-teman silahkan coba-coba ambil dari OpenStreetMap ya. Nah, nanti misalnya ya, di sini saya tambahkan ya OpenStreetMap ya. Ini saya demonstrasikan ya, Street Map ya. Nah, ini ternyata ada OSM downloader ya. Ternyata kita sudah pernah menginstal OSM downloader ya. Nah, nanti kita bisa memiliki peta OSM juga. Nah, kebetulan ternyata untuk OSM ya, ternyata yang baru itu tampilannya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa explore lah, karena kita rekamannya sudah 30 menit lebih ya. Kita abaikan dulu ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Nanti teman-teman bisa juga sih mendapatkan sumber-sumber peta pada ekstensi SHP, sehingga nanti kita tidak tergantung ya dengan peta-peta yang disediakan secara online secara langsung ya. Baik, demikian ya materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti materi ini, semoga dipahami dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, nanti silahkan disampaikan melalui saluran komunikasi yang disediakan selama perkuliahan. Untuk materi PDF dan file-file lainnya nanti sudah dapat di-download ya melalui link yang disediakan ya. Demikian pembelajaran kita kali ini ya. Saya akhiri dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.